Mari kita membaca Markus pasal yang keempat. Kita membaca ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Markus 4 ayat 21 sampai 23. Saya akan bacakan ayat-ayat ini bagi kita semua. Markus 4 ayat 21 sampai 23. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami memohon berkat Tuhan, sehingga apa yang kami dengar pada hari ini adalah perkataan Tuhan, yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang sudah menginspirasikan sehingga tulisan ini tertulis, menjadi roh yang sama juga yang memberikannya ke dalam hati kami pada hari ini. Berkati hamba-Mu yang tidak layak ini, biarlah melalui anugerah Tuhan, Dia menyampaikan firman sesuai dengan isi hati Tuhan. Tuhan tolonglah kami, pimpin kami. Di dalam berkat-Mu kami akan hidup, bahkan hidup dengan berlimpah, oleh karena Tuhan memberikan firman. Tolonglah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-21 dikatakan pelita datang bukan untuk ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Ini bagian di dalam bahasa asli tidak ada kata orang. Jadi yang ditekankan adalah pelita. Pelita itu datang bukan untuk tersembunyi, tapi untuk ditaruh di kaki dian. Kenapa pelita ditaruh di kaki dian? Supaya seluruh ruangan terlihat. Nah, siapa pelita yang dimaksud? Pelita yang dimaksud di sini adalah Kristus sendiri. Dia akan datang dan semua yang gelap menjadi terang. Nah, saudara sekalian, ini bagian berlanjut dari apa yang kita sudah bahas di dalam bahan sebelumnya. Saya mengkhotbahkan yang saudara dengar dalam bentuk video, bahwa buah itu keluar dari kehidupan yang penuh dignitas, penuh dignitas. Hidup yang penuh dignitas menghasilkan buah. Dari mana hidup yang penuh dignitas? Dari mendengar firman. Kita menjadi sadar, oh Tuhan, Engkau ternyata mempunyai rancangan yang jauh lebih indah bagi hidup saya dibandingkan dengan rancangan yang saya pelajari dari dunia ini. Begitu banyak orang tercerahkan dan sadar dia sudah ditipu oleh dunia dan segala godaannya. Baru sadar saya salah memahami apa itu manusia. Saya salah memahami apa itu cita-cita. Saya salah memahami apa itu mulia dan apa itu hina. Sekarang saya mengerti di dalam anugerah Tuhan bahwa hidup yang berdignitas adalah hidup yang mempunyai karakter mirip Tuhan. Menghargai kesucian Dia, meninggalkan dan membenci dosa, dan menginginkan untuk mengasihi dengan segala kelimpahan sesuai dengan cara Tuhan. Nah, ketika kita sadar, oh ternyata hidup yang berdignitas seperti ini, maka kita akan mengejar hidup yang sedemikian. Setelah kita mengejar hidup yang sedemikian, apakah penghargaan dan juga kemuliaan yang kita cari dengan sepenuh hati menjadi sesuatu yang kita alami? Belum tentu. Saudara menjalani hidup yang berdignitas, dunia belum tentu menghargai. Saudara menghidupi kehidupan yang suci, dunia belum tentu terinspirasi untuk mengikuti. Saudara menjalankan kehidupan yang penuh kasih dan berkorban, dunia mungkin akan remehkan dan mencibir dengan mengatakan itu hal bodoh. Ketika ada orang meninggalkan hidup yang enak, lalu pilih untuk hidup yang sangat-sangat sulit oleh karena dia mau mengasihi orang lain, orang akan bilang ini hidup bodoh. Sudah banyak sekali orang sangat menghargai pekerjaan misi. Tapi kalau anaknya mau jadi misionaris, mungkin dia yang pertama akan melawan. Banyak orang begitu munafik. Mengatakan cinta Tuhan, sangat dukung pekerjaan misi, sangat dukung hamba Tuhan. Lalu anaknya mengatakan, papa, mama, saya mau jadi hamba Tuhan. Yang pertama tentang adalah orang tua. Kenapa mau jadi hamba Tuhan? Nanti uangnya bagaimana? Bagaimana engkau meneruskan usaha papa? Bagaimana dengan kerajaan bisnis yang kita bikin? Maka banyak orang akan mencibir dan tidak menghargai kehidupan yang berdignitas. Ada orang-orang mengatakan, saya senang memberitakan firman, saya senang menjadi berkat. Tapi ketika dia dipanggil menjadi hamba Tuhan full time, dia mulai pikir, saya tidak bisa tinggalkan pekerjaanku, tidak bisa tinggalkan usahaku. Akhirnya dia kembali dikacaukan dengan prinsip dan pengertian mulia yang dari dunia dan bukan dari Tuhan. Tapi ketika orang mengatakan, saya mau hidup di dalam cara yang Tuhan perkenan, maka ada 3 hal yang harus dia jalani. Yang pertama adalah dia mesti dengan sepenuh hati mengerti
dan menyetujui sepenuh hati mulianya Tuhan yang mau kita kejar. Saudara sekalian, kalau kita cuma tahu secara teori Allah itu mulia, Allah itu suci, dan keadaan hidup secara rancangan Tuhan itu belum kita masukkan ke dalam hati, kita tidak akan kejar ini. Saudara dan saya akan mengejar hal yang kita masukkan di dalam hati. Agustinus di dalam tafsiran dari seorang pemikir Kanada bernama James K.A. Smith, dikatakan Agustinus memberikan tekanan yang besar kepada jiwa yang merana karena jiwa mencari apa yang dia cintai. Sayangnya yang dia cintai tidak layak dicintai. Yang membuat hidup kita merana bukan karena kurang uang, bukan karena kurang sehat, bukan karena kurang di dalam hal kebutuhan yang kita mau cari. Yang membuat kita merana adalah kita tidak tahu bahwa yang kita desire, yang kita cintai adalah hal yang rendah. Saudara, ketika hati kita mencintai yang rendah, maka kita akan berikan tempat yang harusnya diberikan untuk Tuhan, untuk sesuatu yang rendah itu. Kita mengganti Tuhan dengan yang bukan Tuhan. Inilah yang disebut dengan penyembahan berhala. Penyembahan berhala sangat merusak hidup manusia, karena mereka mengganti Tuhan dengan hal yang fana. Saudara mungkin mengatakan, saya tidak menyembah berhala, tidak ada patung di rumah saya, tidak ada cerita-cerita mitos yang saya amini sebagai kebenaran. Berarti saya tidak menyembah berhala. Tapi Agustinus akan mengatakan, apa yang engkau inginkan lalu engkau taruh di tempat yang harusnya tidak tempat dia. Engkau sedang berkhianat dan sedang menghancurkan jiwamu sendiri. Saudara, di dalam pemikiran Agustinus, hal mulia harus diletakkan hal mulia di dalamnya. Wadah mulia, taruh hal mulia. Jiwamu itu mulia. Jiwamu tidak bisa ditampung oleh hal yang lebih rendah. Itu sebabnya dia memberikan penekanan yang sangat penting. Ketika saudara memilih untuk mencintai, saudara tidak akan mungkin mencintai yang paling saudara desire, yang paling saudara ingin, tanpa memberikan jiwamu ada di situ. Kalau saudara mencintai sesuatu, saudara akan berikan seluruh jiwa untuk mengejarnya. Dan kalau sesuatu itu rendah, maka saudara akan merusak jiwa sendiri. Yang mencintai hal yang less, dengan segala kelimpahan yang harusnya diberikan kepada yang more, maka saudara akan menjadi orang yang kacau jiwanya. Nah, ini yang dialami Agustinus. Jiwanya terus merana, dia tidak tahu kemana dia harus menjadi tenang. Dia cari tempat tenang, tidak bisa. Dia pergi dari Afrika Utara ke Eropa. Dia pergi ke beberapa tempat. Dia sempat ada di Roma, dia sempat ada di Florence, lalu terakhir dia ada di Milan. Dan dia pergi ke tempat-tempat paling maju di dalam zaman itu. Dan dia mengatakan, kenapa hatiku tidak tenang? Kenapa aku seperti orang gila? Dia cari terus ajaran-ajaran. Dari ajaran timur sampai ajaran filsafat. Dia terus cari apa yang bisa bikin jiwaku tenang. Bisakah jiwaku tenang karena saya menemukan teori kebenaran dari agama? Dia sudah coba cari, dia tidak menemukan. Dia mengatakan, bisakah jiwaku tenang karena aku mengerti rahasia alam yang dibagikan di dalam filsafat. Ternyata hatinya tetap tidak tenang. Dia terus gelisah. Di dalam cerita yang dia akui sendiri dalam bukunya, dikatakan dia duduk di dalam sebuah taman. Dia mulai dengan perasaan tertekan, bertanya apa yang harus dilakukan. Di dalam beberapa versi dikatakan dia cabut sendiri rambutnya karena stres. Dia penuh tekanan. Bagaimana jiwaku bisa tenang? Saya tidak cari apapun lain. Waktu dia masih lebih muda, dia cari popularitas. Dia mau menjadi guru retorika yang paling tinggi kedudukannya. Dia mau mengajar di universitas yang paling diakui. Tapi setelah dia capai tempat yang paling tinggi, dia mengatakan tidak, sekarang saya cuma mau tenang. Di mana saya bisa tenang? Hatiku dan jiwaku tenang itu bagaimana? Nah, saudara sekalian, banyak orang mimpi dapat hal yang paling tinggi. Tapi begitu dia dapat hal yang paling tinggi, jiwanya tidak tenang. Di dalam dunia boxing, seorang bernama Tyson Fury, dia terus lihat seorang petinju dari Rusia, Ukraina, sang juara kelas berat. Dia mengatakan, saya mau lawan orang ini, dan saya mau jadi juara kelas berat. Ini cita-cita dia. Nah, dia punya bakat alami. Dia sangat pintar hindari pukulan. Saudara, kalau lihat dia bertinju, dia tidak terlalu banyak angkat tangan untuk lindungi muka. Dia dengan tenang turunkan tangan, lalu tantang orang untuk pukul dia. Begitu dia mau dipukul, dia menghindar. Dia terinspirasi dengan Muhammad Ali yang taruh badannya di tali, rope. Kemudian biarkan orang pukul, lalu dia cuma hindarkan tanpa gerak kaki. Cuma hindarkan wajah dan tidak ada yang bisa pukul. Nah, Tyson Fury seperti ini. Dia mengatakan, saya berhak jadi juara dunia. Saya lebih kuat dari siapapun. Saya lebih pinter boxing dari siapapun.
Maka dia menghadapi juara dunia kelas berat dari Ukraina dan dia menang. Setelah menang dia mengalami depresi. Semua heran, kemana Tyson Fury pergi? Oh, dia pergi ke bar. Apa yang dilakukan di bar? Dia minum sampai mabuk. Kenapa dia minum-minum? Karena dia tertekan. Loh, kenapa tertekan? Karena jiwanya kosong. Dia juara dunia, kenapa jiwanya kosong? Karena dia menyadari, saya sudah di puncak karir dan saya tidak menemukan yang saya cari. Saya sudah di puncak karir dan jiwa saya tidak tenang. Akhirnya dia beli satu mobil sport, kemudian dia kendarai secepat mungkin. Di sebuah jembatan dia lihat ada tiang. Dia sudah niat, saya akan kendarakan kendaraan ini secepat mungkin, lalu saya akan tabrak tiang itu sampai mati. Di tengah-tengah jalankan mobil dengan cepat, tiba-tiba akal sehatnya muncul. Apa yang saya lakukan? Kenapa saya mau cabut nyawa saya? Dia segera rem kendaraan itu dan dia tidak jadi bunuh diri. Kenapa dia mau bunuh diri? Stres. Kenapa stres? Depresi. Kenapa depresi? Sudah juara dunia. Sudah juara dunia, kenapa depresi? Karena dia tidak temukan apa yang dia cari di situ. Banyak orang punya karir ke depan begitu bright. Dia mengatakan dalam 10 tahun saya akan jadi sukses. Dalam 15 tahun saya akan lakukan ini. Tapi tidak banyak yang tahu jiwanya tidak bisa di tempat itu. Agustinus menyadari hal ini. Jiwanya merana. Saudara, maka pertanyaan penting adalah apa sih yang kita cari? Ketika Tuhan Yesus bicara di dalam Injil Yohanes. Injil yang dicatat oleh murid yang sangat merasa dia dicintai oleh Yesus. Kalimat pertama yang dicatat dalam Injil Yohanes dari Yesus Kristus adalah kalimat pertanyaan. Apakah yang kamu cari? Sudah di dalam seluruh Injil ini, inilah kalimat pertama Tuhan Yesus. Setelah Yohanes Pembaptis menunjuk, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Beberapa murid mengatakan, kami mau ikut orang ini. Lalu mereka ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tengok ke belakang melihat orang-orang ini mengikuti dia. Dan dia tanya, apakah yang kamu cari? Lalu mereka menjawab, Guru, di manakah engkau tinggal? Wah, ini pertanyaan bagus sekali, jawabannya juga bagus. Apakah yang kamu cari? Saudara, kalau Tuhan Yesus tanya kita sekarang, apakah yang kamu cari? Saudara jawab apa ya? Untung murid-murid gak salah jawab ya. Apakah yang kamu cari? Oh Tuhan, kami cari kemerdekaan Israel. Apakah yang kamu cari? Tuhan, rumah lebih bagus. Apakah yang kamu cari? Pacar. Apakah yang kamu cari? Karir. Apakah yang kamu cari? Uang. Apakah yang kamu cari? Rekening bank tambah. Apakah yang kamu cari? Jadi nasabah prioritas. Nah, ini semua jawaban yang mungkin diberikan. Tapi murid-murid tidak jawab itu. Waktu ditanya, apakah yang kamu cari? Mereka mengatakan, Guru, di manakah engkau tinggal? Di mana engkau ada, kami mau ada di situ. Engkau tinggal di mana? Engkau tinggal di pinggir dari Yerusalem kah? Atau engkau tinggal di Galilea? Apakah engkau tinggal di Nazaret? Atau engkau tinggal di Kapernaum? Di manakah engkau tinggal? Kenapa orang tanya di mana Yesus tinggal? Karena mereka mau tinggal di situ. Guru, di mana engkau tinggal? Saudara, kalau kita selalu pikir, saya mau percaya Yesus, kenapa? Karena saya mau surga. Kenapa mau surga? Ada di dalam bayangan, surga adalah tempat yang menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Ada banyak jawaban memuakkan sekali. Oh, menyenangkan karena jalannya dari emas. Menyenangkan karena apa yang kita tidak dapat di bumi bisa dapat di sana. Di bumi kamu tidak dihargai, di surga dihargai. Di bumi kamu miskin, di surga kaya. Tapi tidak ada yang mengatakan, saya mau di surga karena di situ ada Kristus. Kalau Kristus ada di bumi, saya mau ada di bumi. Kalau dia tinggal di Yerusalem, saya mau di Yerusalem. Kalau dia ada di Galilea, saya akan ke Galilea. Ini pertanyaan yang penting dijawab dengan jawaban yang bijak. Di manakah engkau tinggal? Aku ingin bersama dengan engkau. Agustinus belajar dengan cara yang sulit. Dia sudah capai apa yang dia ingin, tapi dia mengatakan jiwaku merana. Saya tidak temukan apa yang saya cari. Maka dia cari dan renung. Sampai akhirnya dia baca Roma 13. Hari sudah sangat-sangat larut, sudah akan pagi. Tinggalkanlah perbuatanmu dan kecemaranmu yang memuakkan itu. Agustinus sadar, saya mau hidup beres karena saya mau cari jiwa yang tenang. Saya mau hidup beres karena saya mau jiwa saya berdiam di dalam Tuhan. Nah, itu sebabnya setelah dia menyadari hal ini, membaca dari Roma 13, dia mengatakan, saya mau jadi Kristen. Saya mau seperti yang dikatakan mama saya kepada saya. Saya mau mendengar yang dia ajarkan. Saya mau datang ke seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan bernama Ambrose yang suka dia dengar. Dia mengatakan, sekarang saya dengar dengan hati. Dulu cuma dengar dengan pikiran. Sekarang saya mau terima semua yang kau katakan.
Sekarang saya akan jadi orang seperti yang engkau perintahkan saya menjadi. Maka Agustinus bertobat dan dia bawa beberapa rekannya bertobat. Ini orang sangat penting, sangat berpengaruh. Pertobatannya pun tidak sendirian. Dia ajak teman-temannya, mari bertobat, mari jadi Kristen. Mari dibaptis, mari percaya Tuhan Yesus. Dan dia menjadi salah satu pengajar dari Bapak Gereja, dari sejarah gereja yang sangat penting. One of the most important church fathers in history. Dia menjadi orang yang menulis beberapa karya sangat penting. Dia yang pertama memberikan insight tentang bagaimana politik harus dipahami di dalam sudut pandang Kristen, di dalam buku City of God. Dia adalah orang pertama yang memberikan rangkuman mengenai hermeneutika Kristen di dalam buku On Christian Doctrine, dengan menekankan hermeneutika tidak bisa lepas dari hati yang mengagumi dan mencintai firman. Nah, dia adalah orang pertama yang memberikan kerangka berpikir yang sangat penting mengenai apa itu anugerah dan bagaimana anugerah tidak ada kaitan dengan usaha manusia. Ini merupakan bagian dari tulisan-tulisan dia menentang ajaran Pelagius. Ini orang sangat penting. Tetapi yang bikin dia datang ke Tuhan bukan karena dia pintar, bukan karena dia punya potensi jadi pengajar penting. Yang bikin dia datang ke Tuhan adalah Tuhan mengatakan kepada dia, jiwamu merana. Mari cari saya, mari datang kepada saya. Dan saudara, ketika saudara mengatakan saya mau datang ke Tuhan, maka saudara tidak bisa pasif. Tidak bisa pasif. Saudara tidak bisa mengatakan, Tuhan aku mau datang kepadamu, kenapa engkau belum menggerakkan aku? Gerakkanlah dirimu datang ke Tuhan. Saudara, di dalam Filipi Paulus mengatakan Tuhan akan memberikan engkau niat dan Tuhan akan memberikan engkau kemampuan untuk datang ke Tuhan dan Tuhan akan memberikan engkau hati yang mencintai Dia. Tapi pemberian Tuhan ini tidak pernah diterima oleh jiwa yang pasif. Jiwa yang cari Tuhan, inilah bagian dari pekerjaan Tuhan lewat Roh Kudusnya. Maka kita jangan jadi orang yang punya pikiran yang terlalu gampang menjadi kerangka yang saling bentur satu sama lain waktu baca kitab suci. Oh, Roh Kudus menggerakkan saya. Kalau Roh Kudus menggerakkan saya tidak perlu bergerak. Salah. Roh Kudus menggerakkan saya, maka saya mau bergerak. Paulus mengatakan di dalam Kisah Rasul, Tuhan sudah memastikan, ini waktu dia kena kapal karam ya, ketika dia mau dibawa ke Roma, dia kena ombak, lalu kapalnya sudah mulai oleng, lalu Paulus mengatakan, saudara-saudara, Tuhan berkata kepada saya, kita semua akan aman. Tidak satupun dari kita yang akan binasa, kecuali kapal ini. Lalu setelah itu anak-anak buah kapal mau lari, mereka mau curi skoci dan menyelamatkan diri. Dan Paulus mengatakan, tahan mereka. Mereka tidak boleh lari. Karena kapal ini perlu dikemudikan oleh banyak orang. Kalau mereka lari, kita tidak ada harapan untuk selamat. Loh, Paulus, engkau tadi bilang kita pasti selamat. Iya, kalau gitu ya sudah, apapun yang terjadi kita selamat. Nggak bisa. Cegah anak-anak buah kapal itu lari. Karena mereka diperlukan untuk mengendalikan layar dan mengendalikan arah dari kapal ini. Jadi yang benar mana sih? Kita selamat atau tidak? Selamat. Lalu kenapa kita mesti berusaha? Karena selamat dan berusaha tidak harus dibenturkan. Jadi selamat itu pasti. Lalu kita pasif? No, kita tidak pasif. Saudara mengatakan, aku mau diubah oleh Tuhan hatinya. Mari cari Dia. Mari cari Tuhan. Mari harap Tuhan. Mari mohon diarahkan wajahnya ke kita. Nah, itu sebabnya di dalam kitab suci ada banyak sekali hal yang harus kita pahami secara kesatuan. Tuhan menggerakkan kita dan kita gerak datang ke Tuhan dan merindukan Dia. Itu sebabnya Agustinus mengatakan, jiwa yang merana ini mau cari tenang. Di mana tenang itu bisa diperoleh? Hanya ketika dia beristirahat di dalam Tuhan. Jiwaku akhirnya damai karena dia menemukan tempat istirahatnya di dalam Tuhan. Saudara, banyak orang belum tahu di mana sih tempatnya jiwa. Di dalam pikiran Agustinus ada kaitan dengan dunia filosofi klasik Yunani. Seorang bernama Aristotle percaya semua itu ada tempat. Maka kalau saudara lempar batu ke atas, batu jatuh ke bawah. Saudara nyalakan lilin, api lilin akan nyala ke atas kan. Gak pernah sebaliknya. Saudara lempar batu, batu ngapung. Lalu saudara bakar api, api jatuh ke bawah. Gak pernah. Maka Aristotle seorang Yunani pinter. Dia terus pikir, kenapa ya api nyala ke atas? Kenapa batu jatuh ke bawah? Nah, dia bicara secara filosofis ya, bukan secara modern science. Dia mengatakan, wah, api ke atas karena memang dia punya natur ke atas. Batu ke bawah karena memang dia punya natur ke bawah. Saudara, kalau lempar kapas atau kertas, lu lempar batu, mana lebih dulu sampai ke bawah? Batu. Yang lain masih bingung. Bapak, pertanyaannya pertanyaan jebakan ya Pak, ini terlalu easy, saya harus curiga. Ini nggak ada jebakan. Kalau lempar batu langsung jatuh ke bawah, lempar kertas dia masih bimbang, jatuh nggak gitu ya.
Nah, kenapa itu terjadi? Orang modern mengatakannya karena ada hambatan udara. Kalau kita taruh di tempat hampa udara, batu dan kertas jatuhnya sama, Pak. Lempar kapas di ruang hampa udara dengan lempar batu di ruang hampa udara, kecepatan jatuhnya sama. Enggak sama, kalau kita lempar kan beda. Karena ada hambatan udara. Nah, ini kita tahu di dalam zaman modern. Tapi Aristoteles enggak tahu ini. Maka Aristoteles pikir, kenapa ya? Lempar kertas kok kertas begini. Lempar batu, bluk, langsung jatuh. Apa bedanya? Dia mengatakan karena batu lebih kangen untuk sampai rumah ketimbang kertas. Lempar batu, saya mau pulang. Pulang kemana? Di bawah, boom, langsung. Tapi lempar kertas rumul. Pulang enggak. Mari ke rumah, jangan main dulu. Rumah aja, main aja. Rumah, main, rumah. Ini kayak anakmu enggak mau pulang-pulang ya. Nah, jadi Aristoteles bilang ternyata semua benda itu punya natur beda-beda. Ada yang rumahnya di atas seperti api, dia ke atas. Ada yang rumahnya di bawah seperti batu, dia ke bawah. Ada yang rumahnya di bawah tapi enggak pernah punya firm, punya kengototan mau pulang. Dia terus melambai, mengambang-ngambang sampai akhirnya jatuh ke bawah. Ini yang dikatakan Aristoteles. Nah, Agustinus mulai pikir, kalau batu segera ingin pulang ke bawah, kalau api segera ingin ke atas, jiwa manusia segera ingin ke Tuhan. Sayangnya kita ditipu oleh dosa kita sendiri. Sehingga jiwa kita mengatakan, aku mau pulang ke Tuhan. Tapi keberdosaan kita mengatakan, enggak lah. Kamu akan tenang kalau kamu lebih kaya. Kamu akan tenang kalau lebih tampan. Kamu akan tenang kalau kamu lebih cantik. Saya nggak bilang tampan atau cantik itu jelek ya. Nanti yang tampan merasa tersinggung. Tapi GR, lu nggak tentu tampan lah. Nah, maka kalau orang mengatakan, jadi cantik itu salah. Bukan, cantik tidak salah. Tapi kalau jiwamu mulai ditipu dengan mengatakan, kenapa kamu tidak bahagia? Karena kurang cantik sih. Kenapa kurang cantik? Hidungnya kurang panjang. Nggak kayak Pinocchio. Terus bagaimana supaya hidung bisa lebih panjang? Oh ya, ada uang berapa di bank account? Ada segini, bisa ke operasi. Operasi plastik. Kalau masih kurang, saya banyak ember plastik. Nah, saudara orang mengatakan, dosa mengatakan, jiwamu tenang kalau kamu sukses dalam bisnis. Jiwamu tenang kalau kamu dapat pacar yang ini. Jiwamu tenang kalau istrimu seperti ini. Lalu orang yang sudah menikah mulai pikir, pantas jiwaku gak tenang, istri kayak begini kok. Yang istri juga bilang, pantas jiwa gak tenang, suami seperti ini. Lalu mulai keberdosaan mengatakan, ya kalau memang gak cocok, kenapa gak cari yang lain sih? Jiwamu mau tenang kan? Mulai lirik dong. Akhirnya mulai lirik. Sudah lirik apa yang terjadi? Makin kacau, makin jauh dari rumah. Makin jauh dari tempat dia bisa berdiam. Jiwa kita ditipu terus. Saudara jangan mau ditipu. Dosa akan menipu kita. Dan saya sudah mengatakan di dalam persekutuan doa hari Sabtu ya. Sabtu yang 2, Sabtu lalu. Yang bolos gak tahu. Nah, saudara dalam persekutuan doa saya mengingatkan setan, Sabtu kemarin, baru kemarin saya ngomong di dalam sharing. Maaf saya sendiri lupa. Nah, saudara, setan itu selalu pakai yang 10% untuk menembus hatimu. Yang 90% itu tipuan. Aduh, saya baru ingat bukan di persekutuan doa di kebersamaan pemuda. Maaf. Oke, saudara sekalian, setan pakai modal yang kecil, tapi itu yang akan menembus hati. Saya mengatakan di dalam sesi itu, banyak dari kita tidak tahu strategi setan. Setan punya cover up begitu limpah. Ada satu adegan di dalam sebuah film, di mana ada seorang yang merupakan perwujudan dari setan, bujuk seorang pengacara muda. Pengacara yang sangat sukses karirnya. Tapi karena karir sukses, dia lupa bagaimana memberikan waktu untuk istrinya. Istrinya mengalami keadaan jiwa yang sangat tertekan. Ada di tempat baru, diganggu banyak hal, dia mulai depresi. Lalu suaminya mau dampingi, tapi dia punya karir sedang melejit. Akhirnya setan menggoda dengan cara apa? Setan menggoda caranya begini. Hei, kamu pengacara yang sukses. Kasihani istrimu dong. Ambil waktu temani dia. Coba tolong dia. Dia lagi depresi, dia perlu kehadiranmu. Baik ya. Setan itu udah kayak biblical counselor. Ayo, istrimu sedang perlu kamu. Ayo temani. Lalu pengacara itu bilang, iya, saya mesti kurangi pekerjaan saya. Dan saya mesti temani istri saya. Iya, terima kasih untuk nasihatmu. Iya, temani istrimu. Lagian mungkin ini waktunya kamu kalah lah di pengadilan. Nah, ini yang terakhir, ini yang kena. Tunggu, apa katamu? Temani istrimu. Enggak, bukan itu. Yang lain, yang kamu bilang apa tadi? Ya, temani istrimu, jaga dia. Bukan, setelah itu kamu ngomong apa? Ya, mungkin ini saatnya kamu kalah. Enggak bisa. Saya enggak bisa kalah. Saya enggak pernah kalah. Saya selalu menang. Wah, ini akhirnya bikin dia gak peduli istrinya lagi. Dia kembali ke pengadilan, dia terus ngotot memenangkan kasus-kasusnya. Dan dia jadi hebat, jadi pengacara top dan istrinya bunuh diri.
Setelah istrinya bunuh diri, dia nangis. Istriku bunuh diri. Lalu dia salahin setan. Setan sih bikin saya tidak peduli dia. Setan bilang, kapan saya bikin engkau tidak peduli dia? Ingat nasihat saya apa? Saya katakan, temani istrimu, tolong dia, jaga dia lagi perlu engkau. Ingat gak? Iya ya, kamu bilang gitu. Iya. Tapi ada kalimat terakhir itu loh. Iya. Apa itu? Ya, waktu kamu bilang, mungkin ini saatnya saya kalah. Saya gak mau kalah. Nah, iblis tahu titik lemahmu. Saudara, semua kita punya titik lemah. Iblis tidak pernah dagang rugi. Ini Pak Tong yang bilangnya. Iblis gak pernah dagang rugi. Saya gak bilang kalau engkau dagang gak rugi berarti engkau iblis. Mungkin iya, mungkin enggak. Nah saudara, iblis tidak pernah dagang rugi. Dia tahu titik yang akan dia pakai untuk menyerangmu. Dia pakai yang lain untuk sekadar decoy. Maka dia akan mengatakan, saya tahu orang ini punya kesombongan. Saya tidak akan serang dia di tempat lain, saya akan serang kesombongan dia. Dia sombong kok, saya akan serang ini. Banyak dari kita tidak sadar betapa lihainya si jahat ini. Maka kita tidak mau dengar pengertian firman, karena kita pikir kita sudah tahu kok. Strategi iblis kan gampang. Apalagi kita selalu dibesarkan dengan suasana di mana iblis itu langsung kelihatan jelek. Dari kecil kita sudah lihat iblis itu jelek, tanduknya mengerikan, mukanya menakutkan, jahat, bajunya pun jelek. Saya pernah dengar ada satu orang mengatakan cerita yang bagus tidak pernah menunjukkan diri seperti ini. Cerita yang bagus akan membuat karakter itu dipertanyakan karakter aslinya. Nah setan itu gak pernah langsung kelihatan setan. Pertama lihat itu kelihatan malaikat. Kedua kali lihat kelihatan kayak pendeta. Tapi bukan yang ini ya, yang lain. Lama-lama orang lihat, loh bagus kok, gak ada salahnya. Nah inilah setan. Setan yang asli, sulit dilihat setannya. Yang langsung kelihatan setan. Apa ini namanya? Pak Tong bilang setan TK, gitu ya, masih lagi belajar. Nah saudara sekalian, setan tahu bagaimana menyeret hatimu. Kamu mau istirahat, kamu mau jiwamu tenang, ya kejar yang ini, kejar yang itu, kejar apapun yang membuat engkau bisa puas hatinya. Dan apa yang bisa bikin puas hati, membuat kita pikir kita bisa kejar, hati kita bisa tenang, dan kita terus dikacaukan di sini. Tapi saudara, kalau kita kembali ke kitab suci, Tuhan akan mengatakan kejarlah hidup yang berdignitas. Kejarlah hidup yang diperkenan oleh Tuhan. Kejarlah hidup yang akan disetujui oleh Tuhan. Sudahkah kita hidupnya caranya disetujui oleh Tuhan? Kalau engkau bekerja di kantor, apakah engkau pekerja yang pekerjaannya disetujui oleh Tuhan? Yang cara kerjanya disetujui oleh Tuhan? Jika engkau membangun bisnis, apakah cara engkau bangun bisnis disetujui oleh Tuhan, diperkenan oleh Tuhan? Jika engkau terlibat di dalam bidang apapun, apakah engkau libat di dalamnya dapat approval dari Tuhan? Tuhan mengatakan, saya setuju dengan cara hidupmu. Waktu saudara mengatakan saya mau disetujui oleh Tuhan, saudara akan diserang oleh berbagai macam cara untuk membuat saudara tidak puas dengan penilaian Tuhan. Tuhan memang setuju cara ini, tapi come on, di dalam dunia model begini masa sih cuma perkenanan Tuhan yang kamu cari? Anak-anak muda akan mengatakan, ya saya mau diperkenan Tuhan, tapi saya juga mau dong diterima komunitas. Masa salah? Saya punya teman, masa gak boleh? Saya disetujui teman, masa gak boleh? Ya bukan gak boleh, tapi apakah itu yang kamu cari dengan sangat ngotot? Apakah itu yang paling engkau inginkan? Saya dapat tips untuk beli barang dari seorang rekan. Dia mengatakan kalau engkau mau beli barang, ngototlah untuk kejar hal yang belum mau engkau kejar. Nanti yang kedua baru engkau tawar untuk barang yang engkau mau kejar. Nah satu kali saya dengan dia berada di toko arloji bekas. Dia langsung mengatakan, yang kiri bagus. Saya bilang, iya yang kiri bagus. Tawar yang kanan. Nah tawar yang kanan. Ini berapa Pak? Oh ini segini aja, aduh kurangilah saya pengen banget ini tapi uangnya cuma segini gimana? Gak bisa segini, ayolah tolonglah Pak, gak bisa lah saya rugi, ini udah rugi. Pedagang selalu gitu ya, ini udah rugi. Saya rugi loh jual ini, heran loh semua pedagang rugi tapi tetap hidup, heran. Saya ini udah rugi loh, aduh ini untuk kamu ya, saya mungkin tabungan kuliah anak udah berkurang nih. Ayolah ambil, aduh gimana ya, aduh gak usah yang ini deh. Udah sorry gak ada uang. Kalau yang ini berapa ya? Ini segini aja. Yaudah ini aja deh. Nah gitu ya caranya pura-pura. Target yang mana? Kejar yang itu. Nah saudara sekalian, waktu saudara berpikir, saya mau kejar Tuhan. Tapi saudara langsung dialihkan ke yang lain. Saudara langsung berpikir, Tuhan oke, tapi saya juga mau incar yang lain. Akhirnya kita punya cabang hati membuat kita lebih parah di dalam cara hidup yang berdignitas. Kita tidak kejar cara hidup berdignitas karena kita kejar dengan cabang. Kita mengatakan oke, disetujui Tuhan menyenangkan. Tapi boleh juga dong disetujui yang lain. Nah akhirnya iblis bikin trik kepada kita. Mengatakan ya sudah kejar Tuhan sih kejar Tuhan. Tapi nanti
Yang penting kejar yang samping-samping dulu. Yang samping-samping dulu kejar. Kalau nggak dapat nanti Tuhan juga dapat kok. Ini strategi yang parah sekali. Seorang pendeta di Amerika pernah mengatakan, strategi iblis adalah 2 kata, besok saja. Inilah strategi dia. Dia akan mengatakan, bertobat dong dari dosa orang Kristen. Jangan ikut dosa-dosa lagi. Jangan hidup cemar, hiduplah suci. Tapi besok aja, sekarang jangan dulu. Jadi kapan hidup sucinya? Besok. Termasuk Jemaat GRI Karawaci. Hei Jemaat GRI Karawaci, ikut persekutuan doa dong. Ayo jangan malas ikut persekutuan doa, tapi jangan Sabtu ini. Sabtu depan aja. Nah itu setan, bukan saya ya. Saya minta saudara ikut persekutuan doa ya. Kita doa sama-sama. Doa itu penting. Kalau kita merasa doa itu penting, then let's pray as a church. Mari berdoa sebagai gereja. Jangan bilang, saya berdoa sendiri di rumah. Saya berdoa ada family altar. Saya punya papa ajak saya berdoa. Saya punya anak saya ajak berdoa. Di rumah kami berdoa. Rumahmu bukan gereja. Gereja perlu berdoa juga. Doa di rumah penting. Tapi berdoa sebagai tubuh Kristus. Di dalam gereja Tuhan. Sebagai komunitas tubuh Kristus. Sangat penting. Jika saya orang Kristen, saya mesti berdoa bersama dengan umat Tuhan. Ini prinsip harus ada di kita. Kalau tidak ada ya, kita sulit sekali jadi orang Kristen yang bertumbuh. Kita tidak kejar Tuhan dengan sepenuh hati. Nah maka saudara, iblis akan mengatakan, sudahlah bertobat dari dosa, jangan kerjakan ini, jangan kerjakan itu, tapi besok aja. Besok aja, sekarang gak apa-apa. Nah maka kita menunda datang ke Tuhan. Kita tidak membiarkan jiwa kita istirahat. Karena kita mengatakan ke jiwa kita, tunda dulu ya, kita kejar yang lain dulu, nanti baru kita ke Tuhan. Dan jiwa kita makin merana. Nah maka saudara sekalian, sudahkah saya mencari Tuhan? Kalau ia sudah sekeras apa saya cari dia? Dengan dignitas sekuat apa? Dengan kekuatan sebesar apa untuk cari dignitas di dalam perkenanan Tuhan? Saya mau hidup dengan dignity yang disetujui oleh Tuhan. Tuhan mengatakan, baik engkau hai hambaku yang setia. Oh inilah pujian yang saya mau dengar. Inilah perkenanan yang saya ingin. Saya ingin lihat wajah Tuhan dinyatakan kepada saya. Saya ingin lihat Tuhan menyatakan terang wajahnya kepada saya. Saya ingin Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saya. Tuhan apakah engkau memperkenan hidup saya? Sudahkah saya yang kerjakan mendapat tempat dan persetujuan di dalam hatimu? Apakah engkau senang dengan apa yang aku kerjakan? Saya sangat senang di dalam perkataan Mazmur, di mana di bagian akhir seorang pemazmur mengatakan, semoga Tuhan menyenangi perkataan bibirku ini. Yang saya katakan, apakah Tuhan senang? Kita terbiasa dengan mau dapat perkenanan yang sementara, yang singkat, yang dampaknya tidak memberikan jiwa kita tenang. Kita senang kalau atasan kita menyetujui kita. Ini bukan hal yang buruk ya. Saudara jadi pekerja yang bertanggung jawab sehingga atasan saudara senang kepada saudara. Tetapi mendapat kesenangan, mendapat perkenanan atasan itu tidak pernah jadi hal prioritas. Tidak ada orang yang punya dignitas hidup hanya mengejar perkenanan dan pujian dari atasan. Tapi ketika saudara mengatakan saya ingin dipuji Tuhan, inilah kehidupan yang harus dikejar dan punya dignitas yang agung, yang sesungguhnya. Maka mari kejar ini. Mari dengan susah, dengan berat, dengan pikul salib, mengerjakan kehidupan yang diperkenan Tuhan. Apakah kehidupan yang diperkenan Tuhan mudah? Tidak. Saudara akan sangat sulit mengikuti, sangat sulit meninggalkan dosa, sangat sulit mengabaikan diri yang salah, dan sangat sulit untuk meruntuhkan kesombongan saudara. Saudara harus jadi orang yang rendah hati. Saudara harus jadi orang yang tinggalkan hidup yang lama. Saudara harus jadi orang yang diperbarui pikirannya dan mengejar hal yang akan mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Ketika kita kejar dengan mati-matian, kita mulai bertanya, apakah aku bisa mendapatkan kelegaan dengan cara ini? Mungkin tidak. Saya kadang-kadang melihat bagaimana menyedihkannya cara dunia menilai manusia. Manusia dinilai dengan cara yang sangat-sangat remeh. Ada satu orang datang ke saya dan mengatakan, Pak, bagaimana kita tahu kalau kita diperkenan Tuhan atau tidak? Apakah ketika usaha kita diberkati berarti Tuhan memperkenan kita? Saya mengatakan kita tidak tahu bagaimana bisa mengetahui Tuhan berkenan atau tidak, kecuali kita kembali kepada firman. Kita tidak tahu apa yang kita bisa dapat dari penilaian Tuhan, kecuali kita mendapatkannya dari penelitian kitab suci yang benar. Ketika saudara mendapatkan pengertian dari kitab suci, di dalam tahap yang terus-menerus bertambah, saudara akan mulai punya kesadaran Tuhan senang apa dan Tuhan membenci apa. Dapat kesenangan Tuhan dan sadar Tuhan benci. Ini bukan satu perasaan yang mendadak muncul, bukan insting yang tidak punya dasar. Kadang-kadang kita pikir orang seperti ini orang yang sangat-sangat canggih ya. Oh Tuhan senang ini, kok tahu? Ya tadi pagi saya doa Tuhan langsung kasih konfirmasi di hati. Tuhan bolehkah kita pergi ke kiri? Tuhan bilang, ya. Wah senang ya.
Coba kalau kita seperti Daud. Daud tanya, Tuhan serang atau jangan? Tuhan bilang jangan dulu. Oke. Dia tanya lagi, Tuhan serang atau tidak? Serang lewat kiri. Oke. Gampang ya. Saudara sudah doa nanya begini gak dijawab-jawab ya. Tuhan nikah sama si ini apa si itu? Hening. Tuhan kira-kira usahanya di mana yang bagus ya? Silence. Tuhan kira-kira saya mesti lakukan apa? Gak ada jawaban. Lalu kita pikir, wah senangnya jadi orang yang punya kepekaan di dalam hati. Saudara, kepekaan di dalam hati itu muncul karena sudah terbiasa berinteraksi dengan firman. Saudara akan tahu ya bedanya saya dengan orang lain yang saudara baru temui. Misalnya saudara baru bertemu dengan Pak Matthew hari ini. Dan saudara pasti tidak terlalu tahu kira-kira Pak Matthew sedang merasa apa kalau saudara belum kenal Pak Matthew. Begitu Pak Matthew berdiri di sini, lalu Pak Matthew berbicara. Saudara nggak tahu apakah dia lagi senang, atau lagi sedih, atau lagi marah, atau lagi biasa, atau lagi rasa apa. Tapi makin saudara kenal, saudara mulai sadar. Ada yang mengatakan, Pak Jimmy, kalau Bapak berdiri, kemudian Bapak mulai nunduk-nunduk, biasanya Bapak lagi agak marah katanya. Saya kaget, masa sih? Enggak, saya perhatikan gitu Pak. Kalau Bapak berdiri gini-gini, lalu mulai ngomong, saudara-saudara kemarin terjadi ini, tuh kan benar Bapak marah. Saya pun gak tahu, dia lebih ngerti Jimmy Pardede daripada Jimmy Pardede. Cukup menakutkan. Nah dia bilang, saya sering perhatikan, makanya saya mulai sadar. Oh kalau Bapak berdiri nggak lihat orang, berarti Bapak lagi punya sesuatu, mungkin sedih atau marah. Maka sejak dengar itu saya selalu lihat orang dulu, gitu ya pastikan. Begitu berdiri lihatin orang, sudah ya, sudah aman ya, baru saya lihat ke bawah. Nah kenapa dia bisa menangkap ini? Karena dia sering berinteraksi dengan saya. Nah saudara mengatakan, saya mau peka terhadap Tuhan. Tapi saudara nggak pernah berinteraksi dengan firman-Nya, bagaimana mungkin ada kepekaan? Itu sebabnya saya heran ketika orang bertanya mengatakan, Pak di GRII kok banyak banget sih acara? Ada PA lah, nanti ada speak lagi tanggal 8 November, speak lagi. Kemudian kebaktian, lalu nanti ada seminar, ada kelas, banyak amat. Ya karena kita perlu berinteraksi dengan firman. Kan yang penting sudah tahu, lakukan dong. Saudara, Alkitab itu tidak diberikan kepada kita dengan cara seperti file diterima oleh flash disk. Otakmu bukan flash disk, dan Alkitab ini bukan file yang bisa di-copy. Tinggal copy, kemudian paste, beres. Saya berkhotbah, saudara langsung copy, langsung blok, kemudian copy, lalu paste di sini, beres. Enggak bisa. Di dalam kitab suci, bahasa yang dipakai adalah pembentukan, dan yang kedua adalah pertumbuhan seperti tanaman. Kitab suci itu membentuk saudara, dan membentukan enggak bisa cuma sekali. Saudara lihat orang yang membentuk dari tanah liat, pegang sekali langsung jadi patung. Mana bisa begitu? Sudah ada susunan tanah liat, pegang sekali langsung jadi teapot, nggak bisa. Dia harus lakukan bertahap dan berkali-kali. Lalu ketika Alkitab memakai bahasa pertumbuhan, firman Tuhan yang menjaga pertumbuhanmu. Firman Tuhan akan membuat engkau sadar bagian mana yang perlu dipotong, bagian mana yang perlu dipelihara. Dan firman Tuhan menjadi air yang menghidupkan tanaman ini, akhirnya berbuah pada musimnya. Gambarannya seperti itu. Gambarannya tidak pernah instan, gambarannya bukan copy paste. Itu sebabnya kalau saudara mengatakan, saya sudah dengar firman, sudah cukup. Atau saudara mengatakan, ini kok orang GRII Karawaci ya, sudah dengar khotbah kok masih begini tingkah lakunya. Ya dengar khotbah lagi. Solusinya bukan setelah dengar khotbah ngapain, berarti dengar khotbah kurang efektif. Banyak orang salah mengerti di sini. Oh sudah dengar khotbah orang gak berubah, berarti perlu yang lain. Selain khotbah perlu ada game. Atau selain khotbah perlu ada KTB. Saya tidak bilang KTB buruk. Tapi KTB bukan karena firman gak cukup. Kenapa ada KTB? Karena saudara perlu komunitas. Saudara perlu ada orang yang memperhatikan satu sama lain. Perlu ada orang yang memberikan ingatan, tapi bukan pengganti mimbar. Kalau dikatakan mimbar tidak cukup, mesti ada KTB. Itu orang yang bicara seperti itu salah ngerti. Mimbar cukup, tetapi cukup itu bukan berarti sekali dengar saudara akan berubah. Saya diberi masukan oleh istri saya. Istri saya mengatakan, engkau adalah orang yang bisa dengar nasihat. Tapi memang perlu berkali-kali, katanya begitu. Saya senang bagian pertama, bagian kedua kok agak sedikit mengganggu. Maksudmu apa? Dia mengatakan, ya kalau saya kasih nasihat, kamu nggak langsung dengar. Lebih baik kita kerjakan ini. Enggak masa begini, saya nggak setuju. Lalu minggu depan saya kerjakan yang dia nasihatkan. Kenapa? Ya karena saya perlu pikir, merenung, diberikan lagi pengertian. Sampai akhirnya saya mulai sadar, iya itu benar loh. Nah sama ya, saudara dengar khotbah, saudara dengar firman. Pelan-pelan saudara akan membentuk kerangka berpikir yang utuh. Saya kemarin pakai ilustrasi, beli mobil bekas lalu diperbarui part-partnya. Firman Tuhan seperti menambal ulang part-part saudara. Sampai saudara mempunyai keutuhan pengenalan akan Tuhan yang makin lengkap. Di dalam kelengkapan ini saudara akan mempunyai kemampuan untuk mendeteksi. Kira-kira yang saya kerjakan Tuhan senang atau enggak ya. Dan ketika saudara kejar yang Tuhan senangi,
Saudara sadar kadang perlu ada pengorbanan atau perlu ada kesulitan waktu mengejar apa yang Tuhan senangi. Saya sangat-sangat sedih ketika dengar sharing dari seorang pemimpin desa di sebuah desa di Sulawesi Tengah. Ketika itu 17 Agustus ada perayaan kemerdekaan Indonesia. Lalu saya diundang oleh salah satu hamba Tuhan yang melayani di sana dan dia mengatakan, "Pak, kepala desa sudah setuju kalau acara 17-annya, acara utamanya adalah khotbah KKR." Wah, saya kaget. Khotbah KKR? Iya. Jadi saya khotbah Injil. Iya, khotbah Injil. Yang datang orang Kristen? Oh enggak, yang Kristen kira-kira 20%, 80% bukan orang Kristen. 80% itu datang karena acara kemerdekaan. Jadi mereka datang karena makan kerupuk. Ada yang datang karena mau panjat pinang. Saya nggak tahu ya, panjat pinang sekarang di atasnya ada iPhone. Apa. Nah, mereka mengatakan pokoknya orang-orang desa akan kumpul rame sekali. Silahkan khotbah Injil. Lalu saya ikuti kebaktian itu. Ini bukan kebaktian ya, karena nyanyiannya nyanyian kebangsaan. Indonesia merah darahku. Lalu saya pikir ini kayak kebaktian pujian pertama. Putih tulangku. Lalu abis itu pembacaan proklamasi kemerdekaan dan acara lain-lain. Setelah itu sekarang kita akan mendengarkan pidato. Oh, namanya pidato. Lalu saya khotbah Injil, kemudian Injil diberitakan dalam anugerah Tuhan. Setelah itu kami dijamu di rumah kepala desa. Kepala desa mengatakan saya terus berjuang supaya Injil bisa masuk ke tempat ini. Lalu dia adalah orang yang sangat sederhana, tidur di tempat yang begitu sederhana. Saya tanya kenapa begini? Ya karena banyak uang pribadi dia pakai untuk beresin jalan. Uang pribadi dipakai untuk beresin jalan. Agak terbalik ya. Biasanya kan uang jalan dipakai untuk pribadi. Nah, dia punya tabiat Kristen yang sangat baik. Dan dia mengatakan, saya tidak pernah lihat ada perbaikan penghidupan saya setelah saya ikut Tuhan. Setelah ikut Tuhan tambah kaya? Enggak, malah tambah sengsara kok. Setelah ikut Tuhan tambah tenang hidupnya? Enggak, malah tambah musuh. Setelah ikut Tuhan bagaimana? Bawahan gak suka saya, atasan gak suka saya, yang mau saya korupsi, saya gak korupsi, mereka makin benci saya. Jadi saya makin ikut Tuhan, makin sulit. Jadi orang ikut Tuhan makin sulit. Terus ini gimana dong? Tapi Tuhan Yesus mengatakan terang akan datang kok. Sabar, terang akan datang. Waktu terang itu datang, dia akan terangi semua. Semua yang saudara kerjakan untuk Tuhan akan diterangi pada waktu itu. Dan pada waktu itu orang yang tidak pilih opsi ini akan merasa dirinya adalah orang sangat bodoh. Saudara sekarang jangan rasa saudara mendapatkan berkat yang limpah dengan ikut Tuhan sesuai dengan yang saudara mau. Waktu ikut Tuhan belum kelihatan. Tidak kelihatan ada hal baiknya sepertinya. Makin ikut kok makin sengsara. Ada satu orang rekan sejak menyerahkan diri jadi hamba Tuhan masuk STT, sakit-sakitan terus. Lalu temannya mengatakan, tuh kamu menjadi hamba Tuhan malah sakit-sakitan terus. Tuhan gak pakai kamu kok. Lalu dia mengatakan, ukurannya bukan sakit atau sehat. Tuhan mau saya jadi hambanya kok. Loh kenapa setelah kamu menyerahkan diri kok malah sakit? Yang ada kan kalau kamu melawan sakit. Begitu ikut Tuhan harusnya sehat dong. Tapi dia mengatakan, no, enggak. Yang ini Tuhan izinkan saya alami, saya nggak tahu kenapa. Pokoknya saya harus jalankan ini. Jadi saudara sekalian, kadang-kadang kita tidak mengerti waktu ikut Tuhan dapat apa ya? Hal apa yang membuat saya berlimpah setelah ikut Tuhan? Tapi Agustinus sudah mengatakan jiwamu akan rest di sini, tenang di sini. Tapi kapan saya dapat konfirmasi? Konfirmasinya adalah ketika terang itu datang. Maka Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat 21 ini, terang tidak datang supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur. Terang datang untuk ditaruh di atas kaki Dian. Dan setelah dia ditaruh di atas kaki Dian, seluruh ruangan akan diterangi. Dan saudara akan sadar hal mulia dan limpah apa yang menanti saudara di dalam kehidupan mengikuti Tuhan. Hal mulia dan limpah yang akan saudara yang akan Tuhan munculkan pada waktu itu. Dan pada waktu itu orang yang tidak pilih jalan ikut Tuhan akan merasa malu, akan merasa sangat-sangat sedih, akan merasa peluang sudah hilang dan dia sudah membuang kesempatan yang begitu besar. Saya menyadari satu hal mengenai pertobatan. Ketika orang bertobat yang bikin hatinya sedih, bukan hanya karena dia pernah berdosa, tapi yang bikin hatinya sedih adalah potensi menikmati Tuhan yang tidak dia pakai waktu dia berdosa. Saya bertobat umur 21 ketika akhirnya saya benar-benar terima Tuhan dan kembali ke gereja. Dan orang mengatakan, wah bertobatnya umur 21 ya. Saya membimbing anak remaja dan anak remaja mengatakan, Pak saya masih 16. Jadi saya masih tunggu berapa lama lagi nih? Saya masih bisa tunggu 5 tahun baru bertobat seperti Bapak. Lalu saya mengatakan, saya menyesal kenapa bertobatnya umur 21. Kenapa menyesal? Saya menyesal segala potensi yang saya bisa nikmati mengikuti Tuhan di dalam tahun-tahun saya belum bertobat.
Nah saudara, setelah terang itu datang baru kelihatan. Baru kelihatan gaya hidup yang kita pilih itu menguntungkan atau membahagiakan kita atau tidak. Baru kelihatan gaya hidup yang kita pilih itu terkonfirmasi oleh Tuhan dan mendapatkan dignitasnya. Jangan hidup dengan cara yang memalukan. Karena terang tidak akan menerangi kehidupan yang sedemikian. Hidup dengan berdignitas, pada waktu terang Tuhan datang, akan terbukti siapa yang pilih jalan yang benar, siapa yang pilih jalan yang bijak, siapa yang pilih ngotot untuk ikut Tuhan. Mari berhenti untuk menikmati segala instant gratification di dalam sejarah. Banyak orang mengatakan jangan mau punya instant gratification dong. Kalau lapar jangan langsung makan. Jangan terus santai. Ayo olahraga, ayo jaga makan dan lain-lain. Jangan mau instant gratification. Tapi saya mengingatkan kadang-kadang kita mempunyai instant gratification in history. Kita mau sejarah membuktikan kita benar. Sejarah membuktikan kita memilih jalan yang benar. Tapi kadang-kadang dari akhir sejarah baru ini akan terbukti. Waktu terang itu datang, baru kehidupan kita diterangi. Mari belajar punya insting menjadi orang berdignitas demi diterangi pada waktu terang itu datang. Bukan sekarang. Banyak orang sangat-sangat diberkati pelayanannya. Sangat-sangat dipakai Tuhan, tapi belum kelihatan sekarang. Saya yakin ketika saudara menjalankan kehidupan yang berdignitas di hadapan Tuhan, kenikmatan menjalaninya akan sempurna ketika terang itu datang. Maka Tuhan mengingatkan, terang atau pelita datang bukan untuk ditempatkan di bawah gantang atau ditaruh di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, nggak ada dignitas apapun yang dunia miss yang nanti tidak akan dinyatakan. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Tidak ada hal yang saudara kerjakan yang baik, yang mulia di hadapan Tuhan, yang Tuhan akan biarkan terus tersembunyi. Pada waktunya Tuhan akan datang dan mengkonfirmasinya. Maka ayat 23 mengingatkan, barang siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Bagaimana mendengar? Seperti perumpamaan penabur yang kita sudah bahas. Ada yang setelah mendengar tidak pernah punya dasar iman Kristen. Akhirnya yang dia dengar hilang, dimakan oleh setan. Ada yang setelah dengar bertumbuh sedikit, tapi karena tanahnya tipis, maka dia kering. Seperti orang yang setelah menerima dikacaukan oleh segala pengertian yang salah tentang Tuhan. Ada orang setelah terima dikacaukan oleh kesenangan dunia, dikacaukan oleh penderitaan, akhirnya firman itu tidak bertumbuh. Tapi ada orang yang akhirnya berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Siapa ini? Yang punya telinga mendengar dan mendengar. Kapan buahnya muncul? Kapan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat bisa terlihat? Ketika terang itu datang, menerangi seluruh ruangan, barulah apa yang terjadi dari kehidupan berdignitas yang saudara jalani akan terkonfirmasi. Kiranya Tuhan memimpin kita untuk menyaksikan bagaimana terang memimpin kita, dan kiranya Tuhan memimpin kita untuk menantikan terang itu akan membuka, membongkar, dan menyatakan dignitas hidup yang kita pilih di dalam Tuhan pada waktunya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memohon kepadamu, berikanlah kepada kami pandangan yang melihat waktu ketika Tuhan datang kembali. Ketika terang itu datang, terang itu akan ditaruh di atas kaki Dian, dan terang itu akan menyinari seluruh ruangan. Dan semua orang yang bertekun mencari kemuliaan, bertekun mencari dignitas di dalam Tuhan, bertekun mencari ketidakbinasaan, bertekun memperjuangkan hidup suci, bertekun melayani Tuhan, bertekun hidup dengan cara yang diperkenan Tuhan. Pada waktu itu tidak ada satupun yang Tuhan biarkan tersembunyi, semua akan dinyatakan. Tuhan, betapa malu dan betapa menyesalnya kami jika saat terang itu datang, kami ditemukan tidak punya apa-apa yang bisa disinari. Kami ditemukan tidak punya dignitas apapun. Sebab hari-hari hidup kami habiskan untuk mencari perkenanan dunia. Kami habiskan untuk mencari kenikmatan dunia. Sehingga peluang kami untuk diterangi oleh terang dan dikonfirmasi oleh Tuhan hilang. Kami mohon anugerahkan kami ketaatan, sehingga kami mengejar perkenanan Tuhan. Dan pada waktu terang datang, kami berbahagia karena jiwa kami berdiam di dalam Tuhan, dan segala perbuatan kami menyaksikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.